kami kelas 9, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Pada pertemuan kita pada hari ini, kita mau membahas bagaimana menemukan sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Maka untuk itu, mari ikuti penjelasan Bapak berikut ini. Anak-anak kami, seperti yang sudah Bapak katakan tadi, kita mau menentukan sifat-sifat pada grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang coba perhatikan grafik ini. Ini salah satu grafik fungsi kuadrat. Nah, sifat-sifat apa saja yang kita dapati pada grafik ini? Ya, itulah yang mau kita bahas. Nah, yang pertama yaitu pembuat nol fungsi. Nah, apa ini artinya pembuat nol fungsi? Nah, di sini ada keterangan grafik Y sama dengan fx, ya, memotong sumbu x di titik A x1 0. Yang ini nilai itu ya. Titik A x1 0, yang ini titiknya. Dan titik B x2 0. Inilah titik B, ini titiknya ya. X2 0 gitu. Nah, kedua nilai x tersebut membuat fungsi x menjadi 0. Inilah fungsi x-nya atau y-nya. Nah, x1 kan pasangannya 0, berarti fungsi x-nya 0. Ini juga x2-nya, fungsi x-nya adalah 0. Nah, karena itu x1 dan x2 disebut pembuat 0 fungsi. Ya. Jadi pembuat 0 fungsi f nanti di sini adalah x1 dan x2. Nah, itu saja ya. Itulah yang pertama. Sekali lagi, pembuat 0 fungsi berarti ini titiknya x1 0 dan bx2 0. Itulah yang membuat 0 fungsi. Itulah salah satu sifatnya. Nah, yang berikut, yang kedua atau lanjutannya, pembuat 0 fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini nanti kita masukkan ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat ya. Berarti fungsi x adalah 0. Dengan demikian, dari fungsi tersebut, coba lihat, dari fungsi tersebut dapat dibentuk persamaan kuadrat. Nah, ini yang Bapak katakan tadi, persamaan kuadrat dalam x. Nah, menjadi persamaan kuadrat dalam x yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan, nah nanti di sini kita isikan adalah 0 ya. Nah, selanjutnya persamaan di atas dapat diselesaikan dengan cara faktorisasi atau melengkapkan kuadrat sempurna atau menggunakan rumus persamaan kuadrat atau rumus ABC yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, itulah yang pertama, yaitu pembuat 0 fungsi. Artinya nanti ini fx ini menjadi 0, maka dia berubah menjadi persamaan kuadrat. Begitu ya. Nah, bagian B, persamaan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu yang membagi dua grafik tadi atas dua bagian yang sama. Itulah sumbu simetri itu. Ya. Sumbu simetri adalah garis yang membagi dua grafik tersebut atas dua bagian yang sama. Nah, bagaimana menentukan persamaan sumbu simetri? Kita lihat. Sumbu simetri grafik Y sama dengan fx melalui titik tengah x1 dan x2. Nah, inilah yang membagi tadi ya. Maka persamaan sumbu simetri dari grafik tersebut dapat kita tuliskan x sama dengan x1. Nah, nanti di sini tambah x2. Kami isikannya x2 dibagi 2. Nah, dalam persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, terdapat sifat bahwa, nah dulu sudah kita pelajari ini, bahwa x1 tambah x2 itu adalah negatif b per a. Ya, ini pada persamaan kuadrat. Nah, dengan demikian, persamaan sumbu simetri grafik tersebut dapat juga dinyatakan dengan setengah kali negatif b per a atau negatif b per a per 2. Sama itu dengan negatif b per 2a. Maka persamaan sumbu simetri boleh kita gunakan nanti x1 tambah x2 per 2 atau boleh juga dengan menggunakan rumus min b per 2a. Ya, oke, nanti kita lihat contohnya. Nah, yang ketiga, nilai minimum atau maksimum. Nah, nilai minimum, nah yang mana itu? Nah, nanti kalau parabola itu atau grafiknya nanti terbuka ke atas, sekali lagi kalau grafiknya terbuka ke atas berarti yang ada adalah nilai minimum. Kalau grafik itu terbuka ke bawah berarti yang ada nanti nilai maksimum, begitu ya. Nah, coba kita lihat titik balik minimum pada grafik tersebut yaitu M terletak pada sumbu simetri.
Oleh karena itu, nilai minimum fungsi X atau Y dapat diperoleh jika X diganti dengan negatif B per 2A. Nah, nanti kita gantikan. Dengan demikian, menentukan nilai minimum fungsi F berarti mencari hasil dari fungsi negatif B per 2A atau X tadi. Ya, atau X tadi. Nah, rumus tersebut juga berlaku untuk menentukan nilai maksimum jika grafik Y sama dengan efek terbuka ke bawah. Nah, ini yang saya katakan tadi. Nah, berarti nanti kalau grafik itu terbuka ke bawah, maka dia nilainya nilai maksimum. Kalau grafik itu terbuka ke atas, berarti yang ada nilai minimum. Nah, coba perhatikan. Mungkin lebih jelas kita perhatikan contoh ini. Coba lihat grafik ini. Ini Y sama dengan Fx sama dengan 5 tambah 4X kurang 2 kurang X kuadrat. Dengan daerah asal, X lebih besar sama dengan negatif 2, lebih kecil atau sama dengan 6, X elemen R. Nah, coba kita lihat. Ada beberapa yang ditanya. Membuat nol fungsi. Nah, coba kita lihat gambar ini. Nah, di mana dia tadi pembuat nol fungsi ini ya? Nah, karena ini negatif 1, 0. Di sini berapa? 5, 0. Nah, dari situ sebenarnya sudah dapat kita jawab langsung ya. Nah, perhatikan koordinat X seperti tadi. Dan seterusnya, jadi pembuat nol fungsi tersebut ialah, nah ini tadi itu negatif 1 dan 5. Makanya ini jawabannya. Ya, saya kira sudah jelas ya. Kalau sulit. Persamaan sumbu simetri, X sama dengan, nah persamaan simetri, apa tadi rumusnya ini? X1 tambah X2 per 2. Berarti kita gunakan X sama dengan 1 tambah 5, X1 tambah X2 per 2. Maka didapat sama dengan 2. Negatif 1 tambah 5 itu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti persamaan sumbu simetri adalah 2. Ya. Nah, selanjutnya, apa yang kita titik potong grafik dengan sumbu Y. Nah, ini tadi ya. Koordinat titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y berarti apa syaratnya? X-nya adalah 0. Nah, X-nya harus 0. Berarti Y sama dengan 5 tambah 4X kurang X kuadrat. Ini tadi fungsinya. Kita gantikanlah X dengan 0. Maka ini menjadi 4 kali 0. Ini menjadi 0 kuadrat. Ini hasil ini 0. Hasil ini 0. Berarti 5 tambah 0 kurang 0. Maka didapat Y sama dengan 5. Berarti titik potong grafik dengan sumbu Y adalah titik 0, 5. Ya. Nanti lihat kembali gambar yang tadi, grafik yang tadi. Nah, kemudian nilai maksimum dari fungsi. Nah, tadi bagaimana menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, tadi kita gantikan, sudah ada tadi, kita cari X-nya ya. Kita cari tadi X-nya, ini fungsi min B per 2A. Berapa tadi min B per 2A? Inilah itu ya, X2. Min B per 2. Berarti kita gantikanlah ke sini. Fungsi 2 sama dengan 5 tambah 4 kali 2. Gantikan ke sini. X-nya 2 kurang 2 kuadrat. Berarti 5 tambah 4 kali 2, 8. Kurang 4. Berarti ini sama dengan 9. Berarti nilai maksimum fungsi adalah 9. Nah, bagian berikutnya. Pada grafik, perhatikan titik balik atau titik puncak M. Koordinat titik balik maksimum atau titik puncak fungsi adalah 29. Ya. Kenapa? Tadi untuk persamaan sumbu simetri X sama dengan 2. Ya, hasilnya kita substitusi, kita gantikan menjadi 9. Makanya bahwa titik balik atau titik puncaknya adalah 29. Nah, nilai maksimum fungsi 9. Nah, coba kita cari untuk menentukan yang ditanya ini daerah hasil fungsi. Nah, kita cari nilai minimum atau terendah dari grafik Y sama dengan Fx, yaitu nilai minimum fungsi. Mana tadi nilai minimumnya? Ini ya, X-nya lebih besar atau sama dengan negatif 2. Berarti ini terkecil, berarti negatif 2. Maka kita gantikan. Perhatikan fungsi negatif 2 berarti sama dengan 5 tambah. Kembalikan ke sini tadi ya. Gantikan dengan negatif 2. 4 kali negatif 2 kurang negatif 2 kuadrat. Berarti 5 kurang 8 kurang 4. Dapat sama dengan 7. Berarti daerah hasil fungsi adalah Y lebih besar atau sama dengan negatif 7, tetapi lebih kecil atau sama dengan 9 ini tadi. Ya. Baik.
Nah, inilah sebagai contoh ya, sebagai contoh nanti untuk yang kedua ini coba kamu baca sendiri ya, baca, pelajari ya, baca nanti. Ini nggak ada bedanya dengan tadi, hanya grafiknya ini yang berbeda. Ini tadi terbuka ke bawah, ini terbuka ke atas. Maka disinilah tadi nilai maksimum. Di sini nanti nilai minimum, begitu ya. Nanti coba kamu pelajari kembali. Baik, sampai di sini penjelasan Bapak ya. Nanti kamu ulangi lagi. Baik, sampai sekian penjelasan Bapak. Tetap kamu ulangi kembali dan semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Sekian, terima kasih.